Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Hirani Ritonga, NIM 19201076. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran drill. Terlebih dahulu, kita akan mengetahui apa itu pembelajaran drill. Pembelajaran drill di sini maksudnya yaitu pembelajaran drill atau latihan, yaitu suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap siswa, terhadap apa yang telah dipelajari oleh siswa, sehingga siswa dapat mengasah keterampilannya atau keterampilan-keterampilan tertentu. Kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran drill atau latihan. Pertama, kelebihan pembelajaran drill atau latihan. Di sini kelebihannya yaitu 1. Siswa lebih luas dengan latihan yang diulang-ulang. Yang kedua, siswa lebih cepat keterampilannya atau lebih intens keterampilannya karena telah dibiasakan oleh guru. Dan adapun kelemahan di sini, kelemahan dari pembelajaran drill yaitu 1. Siswa itu belajar secara mekanisme. Dan yang kedua, siswa itu dapat menjadi bosan. Dan yang ketiga, siswa itu lebih menggunakan kata-kata verbalisme. Maksud dari kata-kata verbalisme di sini yaitu siswa itu hanya mengetahui kata-kata dari setiap kalimat yang dipelajari, tetapi tidak tahu artinya. Baiklah, itu saja kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran drill atau latihan. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh dari pembelajaran metode drill atau latihan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu sampaikan kepada kalian, pada masa Covid seperti ini kita harus menjaga kesehatan, mencuci tangan selalu, menjaga kebersihan karena bersih itu sebagian dari iman. Bersih pangkal sehat. Oke, baiklah. Di sini di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi yang baru, yaitu judulnya yaitu konsep dasar dan ciri khas ilmu fikih. Terlebih dahulu, Ibu akan menyampaikan atau menjelaskan pengertian dari ilmu fikih itu. Ilmu fikih yaitu pengertian fikih. Kata fikih dalam Al-Quran disebut sebanyak 20 kali dalam bentuk kata kerja atau fi'il dan berbagai derivasinya. Fikih menurut bahasa artinya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis riwayat Bukhari. Sedangkan pengertian fikih menurut istilah adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Jadi, kesimpulan di sini bahwa pengertian ilmu fikih itu adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan
Ibu akan menjelaskan manfaat mempelajari ilmu fikih. Apa itu, Bu? Manfaat mempelajari ilmu fikih itu apa? Satu, yaitu sebagai benteng bagi umat Islam agar tidak lemah dan runtuh karena hilangnya ilmu syariat. Yang kedua, menjadikan manusia yang tafakuh fiddin. Yang ketiga, agar manusia memiliki pengetahuan mengenai hukum syara yang mempunyai dua fungsi. Apa itu, Bu, dua fungsinya? Dua fungsinya yaitu satu, melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua, menjauhi segala larangannya. Yang keempat, merupakan perwujudan dari kehendak Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dan yang terakhir, dari manfaat mempelajari ilmu fikih itu mewujudkan insan yang berlandaskan Islam dan memahami syariat. Selanjutnya, di sini ada dasar-dasar ilmu fikih. Dasar-dasar ilmu fikih yaitu yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibacakan secara mutawir, diturunkan untuk digunakan menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Dan yang kedua itu, dasar-dasar ilmu fikih yang kedua itu ada hadis. Apa itu, Bu, hadis? Hadis di sini yaitu ucapan atau perbuatan Nabi, dan ucapan atau perbuatan Nabi itu untuk menjelaskan Al-Quran kepada umat Islam. Dan yang ketiga dari dasar-dasar ilmu fikih yaitu ada qiyas. Apa itu arti dari qiyas, Bu? Qiyas yaitu dipergunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah, dan jika tidak ada atau tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dapat digunakan atau dapat menggunakan qiyas. Yang keempat ada ijma. Ijma artinya yaitu cita-cita, rencana, dan kesepakatan. Di sini ada konsep dasar ilmu fikih. Konsep dasar ilmu fikih yaitu dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada ibadah. Ibadah ini banyak cakupannya. Ada ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua, muamalah. Muamalah ini yaitu yang mencakup berhubungan dengan harta. Tahu itu harta? Tahu apa itu harta? Harta itu seperti kita kan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, amanah, dan harta peninggalan. Yang ketiga ada ukubah. Bu, apa itu ukubah, Bu? Baru dengar, Bu. Ukubah di sini yaitu bagian yang mencakup segala persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontak, dan lain-lain. Oke, cukup di sini penjelasan dari Ibu. Di sini Ibu akan membagikan soal dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, gunanya untuk melatih daya ingat kalian, melatih keterampilan kalian, ya anak-anak. Oke, Ibu tulis ya. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Oke, silahkan dikumpul latihannya. Cukup
sampai di sini pertemuan hari ini. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, itu tadi contoh dari mengajar dengan menggunakan pembelajaran drill atau latihan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan kepada penonton semuanya, bahwa pembelajaran drill atau latihan yaitu suatu cara mengajar oleh guru dengan baik, dengan menggunakan atau memberikan latihan-latihan kepada siswa untuk menanamkan keterampilan, kecepatan, ketangkasan, dan kesempatan. Yakni dengan menggunakan keterampilan tersebut, bahwasanya siswa akan terbiasa oleh latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Oke, itulah tadi simulasi pembelajaran drill oleh saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.